Salam, saya Daniel Simanula. Saya merupakan salah satu pasien COVID-19 yang sedang dikarantina di salah satu rumah sakit di kota Depok. Beberapa waktu lalu saya mengikuti rapid test massal di kota Depok, di mana teman saya menganjurkan saya untuk ikut rapid tersebut agar mengetahui hasilnya apakah saya ini terdeteksi COVID apa tidak. Saya mengikuti saran tersebut dan saya pergi ke tempat rapid. Saya melakukan registrasi. Setelah saya melakukan registrasi, saya duduk di tempat antrian dan ketika saya rapid itu, saya di tim kesehatannya menyatakan bahwa saya non reaktif. Puji Tuhan, saya sangat bangga dan sangat sukacita. Akhirnya saya kembali pulang ke rumah. Tapi beberapa selang waktu kemudian, saya ditelepon oleh tenaga medis yang waktu itu bertugas gitu. Dia menanyakan dengan Bapak Daniel. Iya, saya Bapak Daniel. Bapak Daniel, mohon maaf, apakah Bapak Daniel bisa datang kembali ke sini? Karena ini hasil rapid Bapak berubah menjadi buram. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa berubah gitu kan? Padahal tadi sudah dinyatakan non reaktif. Akhirnya saya kembali untuk datang ke situ dan saya dirapid kembali. Memang setelah dirapid kembali hasilnya menjadi reaktif. Saya disarankan untuk isolasi mandiri di rumah dan jaga jarak, social distancing dan physical distancing, dan saya juga menjaga diri saya, memprotek diri saya dengan cara diam diri di rumah. Ketika saya melakukan hal itu, sudah mulai muncul ketakutan dan kegelisahan yang menghantui saya. Apakah saya ini akan menjadi seorang pasien positif COVID atau bagaimana? Atau yang menjadi ketakutan saya adalah orang-orang responnya nanti kepada saya bagaimana. Dari sinilah muncul ada stigma-stigma yang gak enak begitu kan. Nah, ketika saat itu waktu itu rapid bersama teman-teman saya yang rapid di hari itu, selang beberapa hari kemudian, 3 atau 4 hari, mereka sudah dihubungin untuk dijadwalkan untuk swab. Sedangkan saya tidak ada penjadwalan untuk swab, bahkan di telepon juga belum ada. Muncullah stigma orang bahwa saya menghindar dari panggilan, bahwa saya tidak mau swab, bahwa saya tidak melakukan ini itu. Alhasil saya sempat kurang nyaman juga dengan kondisi begitu. Karena hampir 2 minggu saya juga tidak ada dihubungi, tidak ada di follow up dari manapun. Singkat cerita, saya berkomunikasi dengan kakak saya. Kebetulan kakak saya seorang bekerja di dinas kesehatan. Saya coba sharing sama dia dengan apa yang saya alami begitu kan. Dia menjelaskan kepada saya bahwa itu hal yang biasa, belum dua kamu tetap positif. Saya cuma berkata sama dia, Kak, tolong bantu saya untuk swab karena saya tidak ada dihubungin oleh pihak dinas kesehatan maupun puskesmas untuk swab. Sedangkan teman-teman saya dihubungi begitu. Akhirnya dia berkoordinasi dengan temannya di kota Depok. Setelah berkoordinasi, beberapa hari kemudian saya dijadwalkan untuk swab di rumah sakit UI. Saya melakukan itu dan puji Tuhan 3 hari setelah itu hasilnya keluar. Di sini hasilnya keluar adalah saya dinyatakan positif. Saya langsung di WA oleh dinas kesehatan, saya dikirim buktinya dari RSUI, dan saya juga dihubungin sama puskesmas kota Depok. Di sini ketakutan saya sudah semakin bertambah lagi. Ketakutan saya adalah saya sudah memprotek diri saya sedemikian rupa, tapi kok bisa ini terjadi gitu. Saya berpikir kadang-kadang Tuhan ini nggak adil, gitu pemikiran saya waktu itu. Cuman di situ saya semakin insecure, saya semakin bertambah, ketakutan itu semakin bertambah. Saya semakin memprotek diri saya, menjaga diri saya dari orang-orang. Saya tidak berinteraksi, saya tidak mau berkomunikasi, saya tidak mau orang ikut ngumpul-ngumpul sama orang, saya tidak mau itu. Saya berdiam diri di rumah dan saya merasa ketakutan di rumah. Saya tidak punya teman saya itu, saya tidak punya siapa-siapa untuk menjadi teman curhat saya. Singkat cerita, saya mencari-cari info tentang COVID. Apa sih yang terjadi sama penderita COVID? Apa sih yang terjadi ketika saya kena COVID? Gitu kan. Melihat berita semakin maraknya, banyak yang meninggal, banyak yang semakin positif, banyak yang terkena ini begitu. Dan saya lihat juga memang banyak yang sembuh. Tapi ketakutan ini sudah mulai muncul gitu kan.
tiba di saat saya ketakutan ini muncul di YouTube saya itu ada salah satu kesaksian pendeta yang luar biasa, Pak Tony Mulya. Pak Tony Mulya, dia berkata begini, dia merupakan salah satu pasien positif dan dia diisolasi mandiri di rumah. Dia berkata begini, sebenarnya COVID ini hanya membunuh 1.000 orang, tapi kenapa yang mati 10.000 orang? Karena yang 9.000 orang itu diintimidasi ketakutan. Iya, saya semakin sadar apa yang saya alami gitu loh. Saya berpikir begini, iya ya, saya yakin COVID ini yang membunuh sedikit, tapi di luar COVID ini banyak orang yang dihantui oleh ketakutan, sehingga dia diintimidasi, akhirnya dia menjadi takut, ketakutannya itu yang akan membunuh dia. Setelah itu dia mengeluarkan satu ayat firman Tuhan yang menurut saya luar biasa yang tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 18. Sebab dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya sangat suka cita ketika mendapatkan ini. Saya kembali merenung lagi, Tuhan kenapa saya takut? Apakah saya tidak mempunyai kasih? Saya coba introspeksi diri saya. Akhirnya saya mencoba tetap bersuka cita meskipun itu lambat laun masih dihantui ketakutan, lambat laun masih dihantui ketakutan. Saya tetap bersuka cita, tetap bersyukur dengan apa yang saya alami. Ketika itu ketakutan saya itu muncul dan saya dihubungi dari dinas kesehatan, saya akan dikarantina di rumah sakit kurang lebih 14 hari. Waduh, saya berpikir bahwa saya akan meninggalkan tempat tinggal saya, semuanya akan saya tinggalkan, teman-teman saya. Tapi ya sudah, saya percaya ada maksud Tuhan yang baik dengan semuanya ini. Ketika saya sampai di rumah sakit, bukannya malah ketakutan yang saya alami. Saya semakin bersuka cita, semakin on fire gitu kan. Karena saya memiliki kasih itu. Karena Tuhan telah ada dalam hati saya. Kasih itu yang melenyapkan semuanya. Ketika saya masuk di rumah sakit, saya bertemu dengan orang-orang yang masih muda, yang Tuhan pakai gitu kan. Ada teman gereja, ada teman yang dari agama seberang gitu kan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita saling bercerita tentang kebaikan Tuhan, karena di masa-masa seperti ini orang semakin dekat dengan Tuhan, orang semakin mau untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Di situ saya semakin on fire gitu kan, dan saya semakin tahu ada rencana Tuhan ternyata yang indah. Tuhan membuat saya positif ini. Ternyata Tuhan ini untuk menjadikan saya saksinya untuk bisa masuk ke dalam rumah sakit ini. Karena saya percaya seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya kejadian saya masuk ke sini itu ada rencana Tuhan. Saya percaya juga saya mau Tuhan jadikan untuk menjadi saksinya, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Baik itu buat pasien COVID lainnya maupun orang-orang di luar sana. Karena percaya setiap apa yang terjadi dari hidup kita selalu memiliki respon yang positif. Karena saya juga percaya, karena respon yang positif akan mendatangkan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran dari Allah. Saya sangat percaya bahwa setiap kejadian yang saya alami ini banyak perubahan yang terjadi dalam hidup saya, karena saya menikmati hari-hari saya sama Tuhan. Karena bukan ketakutan lagi yang mengintimidasi, tapi sukacita itu ada dalam hidup saya. Damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hidup saya. Buah roh itu semua ada dalam hidup saya ketika saya di rumah sakit. Mulai dari pengendalian diri, kesabaran, damai sejahtera itu sangat memenuhi saya. Semuanya saya belajar dari tempat ini. Satu hal yang mau saya sampaikan adalah teman-teman, buat semuanya yang ngelihat video ini, tetaplah selalu berpengharapan apapun kondisi kita, enak atau tidak enak, baik atau buruk, tetap andalkan Tuhan. Karena di situasi buruk sekalipun Tuhan ada, Tuhan menolong kita. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu sungguh sangat-sangat baik sama kita, menolong kita dalam situasi apapun. Tetap semangat, tetap sukacita, dan tetaplah berdoa, karena kita percaya Tuhan itu ada bersama kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Boleh angkat dua tangan. Masa bersyukur
Menurut